Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu biostatistik, Ibu Ade Susana Eka Putri, SKM MKom Health PhD, yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengujian hipotesis yang beranggotakan yang pertama Putri Salsabila, yang kedua Regina Mutia Sahira, dan saya sendiri Rahma Wahyuni. Pertanyaan pertama itu bagaimana tahapan uji hipotesis? Sebelum kita mengetahui bagaimana tahapan uji hipotesis, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari pengujian hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo yang berarti lemah, kurang, di bawah, tesis yang berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan pernyataan sementara, maka hipotesis harus diuji kebenarannya. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita tetapkan dulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA, apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah. Yang kedua, tetapkan taraf nyata alfa yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel. Dengan demikian, dapat digambarkan daerah penolakan atau penerimaan H0. Yang ketiga itu tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Yang keempat, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui, baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Yang terakhir itu, simpulkan tolak H0 bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada daerah penolakan H0, bila mana ZH besar dari Z alpha atau ZH kurang dari min Z alpha untuk uji satu arah. ZH besar dari Z alpha per 2 atau ZH kurang dari min Z alpha per 2 untuk uji dua arah. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama hipotesis 0 atau nihil atau H0, dan yang kedua hipotesis alternatif atau tandingan H1 atau H. Secara umum formulasi hipotesis dapat dilihat pada slide. Dua tipe hipotesis. Yang pertama ada hipotesis satu arah, yaitu jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda besar atau kurang. Yang kedua, hipotesis dua arah, jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama. Misalkan, H0 bagi mu sama dengan 20, lawan H1 bagi mu tidak sama dengan 20. Pertanyaan kedua itu, apa yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata atau mean? Sebutkan contoh situasi yang menggunakan uji ini. Uji statistik yang membandingkan min dua kelompok data ini disebut uji beda dua rata-rata atau mean. Sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu perhatikan apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok yang dependen atau pasangan. Dikatakan kedua kelompok data dependen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua. Contoh situasi yang menggunakan uji ini, yang pertama yaitu membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Tekanan darah orang kota independen atau tidak tergantung dengan orang desa. Di lain pihak, kedua kelompok data dikatakan dependen, frekuensi pasangan, bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya, data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet berasal dari orang yang sama atau data sesudah dependen atau tergantung dengan data sebelum. Berdasarkan karakteristik data tersebut, maka uji beda dua min dibagi dalam dua kelompok, yaitu uji beda dua min independen dan uji beda min dependen. Yang pertanyaan ketiga itu, apa nama uji beda dua rata-rata dan bagaimana formulanya? Uji beda dua data independen tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok data independen.
Uji beda dua data dependen tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Uji beda data dua independen, syarat atau asumsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok data independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori, atau dengan hanya dua kelompok. Baiklah, selanjutnya prinsip pengujian dua mean rata-rata. Mean atau rata-rata adalah melihat perbedaan variasi dari kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Berikut uji untuk varian yang sama. Formulasinya dapat dilihat di layar. Selanjutnya, untuk uji varian yang berbeda, memiliki formulasi sebagai berikut. Kemudian, uji homogenitas varian. Untuk mengetahui varian kelompok data 1 apakah sama dengan kelompok data yang kedua, kita menggunakan uji F. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Selanjutnya adalah uji beda dua data dependen. Syaratnya adalah memiliki distribusi data normal, kedua kelompok data dependen atau pair, kemudian jenis variabel, numerik, dan kategori. Formulasinya sebagai berikut dengan keterangan rata-rata D sama dengan rata-rata deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2, SDD per akar N, yaitu standar deviasi dari deviasi per selisih sampel 1 dan sampel 2. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana tahapan uji beda dua rata-rata? Langkah-langkah uji beda dua data independen dapat kita lihat dari contoh kasus sebagai berikut. Seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasinya 1,5 mg. Sedangkan pada rokok Wismilak, rata-rata kadar nikotinnya adalah 20 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, maka ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Baiklah, hal yang kita lakukan langkah pertamanya melakukan pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F. Kita memiliki dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis nolnya adalah varian kadar nikotin jarum sama dengan varian kadar nikotin Wismilak. Dengan H alternatifnya adalah varian kadar nikotin jarum berbeda dengan varian kadar nikotin Wismilak. Perhitungan uji F menghasilkan hasilnya 1,28 dan DF1 sama dengan 7 dan DF2 sama dengan 9. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji perbedaan mean kedua kelompok data tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Hipotesis yang dimiliki yaitu H0, mu1 sama dengan mu2, atau mean kadar nikotin jarum sama dengan mean kadar nikotin Wismilak. H0 selanjutnya H0 mu1 besar dari mu2, mean kadar nikotin jarum lebih tinggi daripada Wismilak. Dengan HA seperti di atas, berarti ujinya dengan menggunakan uji one tail satu arah atau satu sisi. Kemudian kita mencari nilai P dengan menggunakan tabel distribusi T. Langkah selanjutnya,
Langkah uji beda dua dependen. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita diberikan suntikan vitamin B12 dan diukur kadar hemoglobin darah sebelum dan sesudah pengobatan. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Sebelum dan sesudahnya tercatat sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, coba Anda buktikan apakah ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian suntikan vitamin B12 dengan alfa 5%. Jawabannya, kita menggunakan H0, yaitu tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah vitamin B12. HA-nya ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin 12. Kemudian dilakukan perhitungan uji T dengan data sebagai berikut. Dapat diperoleh rata-rata deviasinya, yaitu 1,86. Kemudian standar deviasi dari deviasinya adalah 0,6. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan angka T yaitu 9,80. Baiklah, selanjutnya kita mencari nilai T tersebut. Kemudian dari nilai T tersebut dicari nilai P menggunakan tabel T. Seperti yang telah terlihat di slide. Dari soal di atas, diperoleh T sama dengan 9,8 dan DF sama dengan L0 kurang 1 sama dengan 9. Maka nilainya di sebelah kanan dari nilai tabel 3,25 dan berarti nilai P itu kecil dari 0,005. Oleh karena ujinya itu tail, maka nilai P 0,005 dikali 2 dan nilai P didapatkan kecil dari 0,01. Kemudian keputusan uji statistiknya, hasil perhitungan menghasilkan nilai P yang kecil dari 0,01, yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka dapat diputuskan H0 ditolak, sehingga dapat menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah diberi suntikan vitamin B12. Lalu soal pertanyaan yang kelima, tabel apa yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Dalam uji beda dua rata-rata, digunakan dua tabel, yaitu tabel distribusi F dan tabel distribusi T. Jadi yang pertama yaitu tabel distribusi F. Pada tabel distribusi F terdiri dari 3 bagian, yaitu DF numerator dan DF denominator dan area. Bagian area menunjukkan nilai alfanya atau nilai P. Nilai area dimulai dari angka 0,100 turun sampai dengan angka 0,001, yang berarti bahwa semakin ke atas nilai areanya, semakin besar nilai P-nya. Tabelnya dapat dilihat pada slide. Next. Lalu yang kedua ada tabel distribusi T. Pada tabel T terdiri atas kolom dan baris. Baris menunjukkan nilai DF dan kolom menunjukkan nilai alfa. Angka dalam tabel menunjukkan nilai T yang nantinya digunakan untuk konversi dengan nilai T hitung. Pada bagian kolom, semakin ke kanan nilai alfanya akan semakin kecil. Dan dapat dilihat tabelnya pada slide. Lalu pada pertanyaan yang ke-6, yaitu apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari dua rata-rata? Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan rata antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata yaitu menggunakan uji statistik parametrik, yang tentu saja harus memenuhi beberapa asumsi, yaitu data berdistribusi normal, data dipilih secara acak, dan data yang digunakan merupakan data numerik atau skala dan interval. Lalu, data ini dibutuhkan untuk mencek perbedaan yang bermakna antara dua nilai rata-rata ketika sampel-sampel tersebut tidak independen, yaitu sebelum dan sudah perlakuan, beda perlakuan, dan dengan atau tanpa perlakuan. Lalu dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min
antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Pada uji sampel berpasangan, satu kasus diobservasi lebih dari sekali. Dalam uji independen sampel ini, satu kasus hanya didata sekali saja. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana formulanya? Nah, uji beda lebih dari dua rata-rata disebut dengan uji ANOVA atau analisis variansi. Tujuannya itu digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Berikut rumusnya. Yang pertama yaitu sampel kecil DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 kecil dari 30. Pengujian menggunakan distribusi T. Sampel besar DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 besar sama 30. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi Z. Prosedur pengkajian hipotesis beda dua rata-rata. Lalu rumus hipotesis H0, mu1 sama dengan mu2, mu1 kecil sama mu2, mu1 besar sama mu2, dan HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 besar dari mu2, dan mu1 kecil dari mu2. Lalu ada nilai kritis, itu dicari di tabel T atau Z. Nilai hitung dicari dengan cara manual atau dengan komputer. Yang terakhir itu keputusan. H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolut atau sebaliknya. Untuk menentukan formulanya, yang pertama, hipotesis nol atau H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis, hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak. Lalu yang kedua, hipotesis atau alternatif atau tandingan HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis nol. Bentuk dari HA itu terdiri atas yang pertama adalah HA Q besar dari Q0, HA Q kecil dari Q0, dan HA Q tidak sama dengan Q0. Lalu yang kedelapan, bagaimana tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata? Hipotesis beda dua rata-rata, kita dapat melakukan tahapan berikut. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis, lalu tentukan taraf nyata atau signifikan level. Kemudian tentukan kriteria pengujian, lalu menentukan nilai uji statistik, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Yang kesembilan, tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata. Pada uji beda lebih dari dua rata-rata itu digunakan tabel T, dan dapat dilihat tabel nilai kritis dari distribusi T pada slide. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi dari kami. Dan ini lampiran daftar pustaka sumber referensi yang kami gunakan dalam diskusi kali ini.